Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian? Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang pembelajaran bahasa Arab di Indonesia. Menelusuri tantangan, peluang dan masa depan pembelajaran bahasa Arab di negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Mengapa bahasa Arab penting di Indonesia? Aspek religiusnya, bahasa Al-Quran dan Hadis, fondasi ibadah bagi 240 juta Muslim Indonesia. Warisan historis, Arabisasi Nusantara dimulai sejak abad ke-7 melalui jalur perdagangan dan dakwah Islam. Identitas budaya, ribuan kosakata bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab, mencerminkan akulturasi budaya yang mendalam. Indonesia. Sejarah singkat pembelajaran bahasa Arab di Indonesia. Abad ke-13, pesantren pertama berdiri, bahasa Arab diajarkan sebagai bahasa kitab kuning. Yang kedua, era kolonial. Pendidikan Islam bertahan secara informasi meski ditekan oleh kebijakan kolonial Belanda. Pasca 1945, bahasa Arab masuk kurikulum madrasah resmi di bawah naungan Kementerian Agama. Era reformasi, modernisasi kurikulum, integrasi bahasa Arab ke dalam sistem pendidikan nasional secara luas. Kurikulum dan metode pengajaran saat ini. Studi kasus Madrasah Tsanawiyah. Kurikulum bahasa Arab di MTEK mencakup 4 keterampilan menyimak, berbicara, membaca, menulis. Namun, praktik di lapangan masih didominasi metode terjemahan tata bahasa. Grammar translation yang bersifat pasif. Alokasi 2-3 jam pelajaran per minggu. Fokus pada membaca teks keagamaan, minimnya praktik percakapan aktif. Tantangan utama pembelajaran bahasa Arab: keterbatasan sumber daya, kekurangan guru bahasa Arab berkualifikasi, terutama di daerah terpencil. Bahan ajar yang tersedia seringkali sudah usang dan tidak relevan dengan konteks siswa. Motivasi rendah, banyak siswa memandang bahasa Arab hanya sebagai kewajiban agama, bukan sebagai keterampilan hidup yang berguna secara profesional. Lingkungan tidak mendukung. Minimnya paparan bahasa Arab di luar kelas menyulitkan proses internalisasi. Tidak ada komunitas penuturan asli yang signifikan di sebagian besar wilayah Indonesia. Inovasi dalam metode pengajaran, teknologi digital, pendekatan komunikatif, gamifikasi. Teknologi terdepan, aplikasi seperti Duolingo Arab, Rosetta Stone, dan platform lokal. Kelas virtual dan video interaksi berbasis YouTube. Kecerdasan buatan untuk koreksi pelafalan otomatis. Pendekatan komunikatif, simulasi, percakapan sehari-hari dalam bahasa Arab. Proyek berbasis tugas, text-based learning. Inovasi ini menggeser paradigma dari hafalan pasif menuju penguasaan bahasa yang aktif dan kontekstual. Peran pesantren dan perguruan tinggi. Pondok pesantren, benteng terakhir pembelajaran bahasa Arab intensif, santri hidup dalam lingkungan berbahasa Arab dan dilatih membaca kitab kuning secara langsung. Perguruan tinggi Islam, UIN, AIN, dan SAIN menawarkan program studi bahasa Arab dengan pendekatan akademis, termasuk linguistik.
Arab dan terjemahan. Pusat Riset dan Pengembangan. Lembaga seperti LBIQ dan Ma'had Ali mendorong riset metodologi pengajaran bahasa Arab yang adaptif dan kontekstual untuk Indonesia. Dampak globalisasi dan media digital. Peluang baru di era digital. Globalisasi membuka akses tak terbatas ke konten bahasa Arab autentik, dari berita Al Jazeera hingga podcast Islami dari Timur Tengah. Media sosial pun menjadi ruang belajar informal yang efektif. Konten Arab di YouTube dan TikTok meningkat pesat. Komunitas belajar online lintas negara. Peluang karir di sektor ekonomi syariah global. Tantangan barunya, di sisi lain, dominasi bahasa Inggris di internet membuat bahasa Arab kalah bersaing dalam menarik minat pelajar muda. Dialek Arab berbeda dengan bahasa Arab formal yang diajarkan di sekolah. Kebingungan antara dialek alamiah dan pusat. Persaingan dengan bahasa asing lain. Studi kasus keberhasilan dan praktik terbaik. 1. Pesantren Gontor, Jawa Timur menerapkan lingkungan berbahasa Arab dan Inggris penuh selama 24 jam. Lulusannya dikenal fasih berkomunikasi secara aktif. Yang kedua, UIN Malang, pendekatan integratif. Wajib tinggal di Ma'had selama 1 tahun dengan program bahasa Arab intensif sebelum memasuki perkuliahan reguler. Yang ketiga, program beasiswa Timur Tengah. Alumni program studi di Mesir, Arab Saudi, dan Yordania kembali membawa metode pengajaran modern dan jaringan akademis internasional. Masa depan pembelajaran bahasa Arab di Indonesia. Revisi kurikulum. Perkuat pendekatan komunikatif dan kontekstual dalam kurikulum nasional madrasah. Teknologi sebagai jembatan. Kembangkan platform digital lokal yang relevan dengan konteks budaya dan kebutuhan siswa Indonesia. Peningkatan kompetensi guru. Program pelatihan guru bahasa Arab bersertifikat internasional secara berkelanjutan. Kolaborasi internasional memperkuat kemitraan dengan institusi Timur Tengah untuk pertukaran akademik dan pengembangan karyanya. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.